Ajang Olimpiade Paris belum lama ini baru selesai dilaksanakan. Olimpiade merupakan ajang olahraga terbesar di dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Ajang ini mempertemukan atlet dari seluruh dunia untuk berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga. Pada tahun ini, Olimpiade digelar di Paris, Prancis, mulai tanggal 26 Juli hingga tanggal 11 Agustus tahun 2024 dengan melibatkan 11.000 atlet dari 206 negara, termasuk Indonesia. Hasil akhir Olimpiade Paris tahun ini dimenangkan oleh Amerika Serikat sebagai juara umum, diikuti nomor 2 oleh China, dan Jepang pada urutan 3. Klasemen ini tidak jauh berbeda dengan Olimpiade Tokyo pada tahun 2020, di mana Amerika, China dan Jepang masuk dalam 3 besar hasil akhir Olimpiade. China selalu masuk 3 besar dalam beberapa tahun terakhir ajang Olimpiade. Bahkan pada Olimpiade tahun 2008 di Beijing, China berhasil menjadi juara umum di peringkat nomor 1. Sedangkan di level Asia, pada kejuaraan Asian Games, China berhasil menjadi juara umum selama 11 tahun berturut-turut, di mana China menjadi nomor 1 di Asia dari tahun 1982 hingga tahun 2023. China sangat mendominasi dalam ajang olahraga internasional, baik di level Asia ataupun dunia. Bagaimana China bisa sedemikian hebat? Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah China sehingga memiliki atlet yang bisa selalu menjadi juara hampir pada setiap cabang olahraga? Tiongkok atau China, dengan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni sekitar 1,4 miliar jiwa. Dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, yang menjadikan China sebagai negara ketiga terbesar di dunia. Dengan jumlah populasi yang banyak dan dukungan dari pemerintah, yang membuat China bisa memiliki pilihan atlet-atlet yang akan bertanding di setiap cabang dalam ajang olahraga internasional. Salah satu program di negara China untuk melahirkan atlet berbakat adalah pembibitan atlet sejak usia dini. Dari usia 5 tahun, anak-anak di China sudah berlatih. Proses latihan yang dijalaninya pun cukup keras di level usia tersebut. Ini dilakukan demi membentuk skill, karakter, dan fisik yang menunjang ketika nanti bertanding di ajang turnamen yang mereka ikuti. Selain itu, anak-anak di China yang kurang terlalu berminat dalam hal pelajaran akademis bisa mengalihkan passion mereka salah satunya di bidang olahraga, karena di negara tersebut memiliki banyak sekolah khusus olahraga. Para siswa yang menuntut ilmu di sekolah khusus olahraga pun dijanjikan tunjangan bagi para atlet yang mampu bermain dalam level tertentu. Selain itu, terdapat subsidi dan pendanaan bagi para atlet yang menekuni olahraga pada level tertentu. Sehingga, remaja dan anak muda di Tiongkok dapat berkonsentrasi hanya pada olahraga, tanpa mengkhawatirkan hal lain. Pemerintah sangat mendukung segala program untuk melahirkan atlet elit. Semua juga didukung karena sistem sosialis yang dianut negara China. Dengan sistem ini berarti segala kebijakan baik politik, ekonomi hingga olahraga sekalipun, ditentukan oleh negara tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Dengan demikian, proses pembinaan hingga anggaran biaya bisa dilakukan secara terpusat, cepat, dan efektif. Selain itu, di China hampir semua cabang olahraga memiliki kompetisi berjenjang yang mengikuti standar internasional. Dengan hal ini, para atlet akan semakin terasah untuk bisa tampil dan meraih hasil yang maksimal di kancah internasional. Latihan yang terpusat dan disiplin membuat atlet China memiliki skill di atas rata-rata negara lain. Seperti yang disampaikan atlet badminton nomor 1 dunia asal China, Lin Dan. Sang juara badminton masuk sekolah olahraga ketika berusia 5 tahun. Dalam autobiografinya, dia menyebutkan latihan yang paling sulit dan paling ditakutinya adalah menekan tulang sendi. Pelatih memintanya merentangkan kaki, sementara badan bagian atas tegak dan sang pelatih menekan bahu. Sakitnya bukan kepalang dan saya sering menangis. Itulah mengapa para atlet asal China bisa menjadi atlet elit. Negara China terus berbenah dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil terbaik dalam kejuaraan olahraga yang diikuti. Mereka rela menggelontorkan anggaran yang besar untuk kemajuan para atlet di masing-masing cabang olahraga. Di China sendiri, tidak ada perbedaan latihan olahraga antara laki-laki dan perempuan. Semua dilatih dengan porsi yang sama rata, sehingga China bisa banyak menjuarai berbagai ajang kompetisi internasional yang dimenangkan atlet mereka baik atlet laki-laki ataupun perempuan. Pendidikan atlet usia dini, latihan yang disiplin, serta dukungan dari pemerintah kepada para atlet, baik fasilitas olahraga dan jaminan hidup atlet, membuat China selalu mendominasi ajang kejuaraan di Asia, bahkan dunia.
China adalah negara yang memiliki keinginan besar untuk terus maju, baik dari sisi ekonomi dan olahraga. Dan sekarang mereka sudah membuktikannya.